Tisu itu menjadi batas antara hidup dan mati. Pramugari itu memohon dengan tatapan ngeri, memintaku pura-pura sakit. 2 jam setelah aku diseret keluar, berita di TV membuatku runtuh. Pesawat itu hancur, dan suamiku ternyata menyimpan rahasia mematikan di balik tragedi ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tengah berdetak monoton, memecah kesunyian yang mencekik di rumah besar ini. Sudah hampir seminggu aku sendirian. Rian, suamiku, kembali ditugaskan ke Singapura untuk urusan bisnis yang katanya sangat mendesak. Pernikahan kami baru berjalan 2 tahun, tapi frekuensi dia meninggalkan rumah semakin sering akhir-akhir ini. Aku menatap layar ponselku, memandangi foto kami berdua yang dijadikan wallpaper. Rian tersenyum lebar di sana, tapi entah kenapa, malam ini senyuman itu terasa jauh sekali. Rasa rindu bercampur sepi ini perlahan berubah menjadi ide gila. Kenapa aku harus menunggu dia pulang? Kenapa bukan aku saja yang menyusulnya? Besok adalah akhir pekan, dan Rian pernah bilang dia akan menginap di hotel favorit kami di kawasan Marina Bay. Sebuah senyuman kecil terbit di bibirku. Ini akan menjadi kejutan yang manis. Aku membayangkan wajah kaget Rian saat membuka pintu kamar hotel dan melihatku berdiri di sana. Pasti dia akan sangat senang. Tanpa berpikir 2 kali, aku membuka aplikasi pemesanan tiket di ponselku. Jari-jariku bergerak cepat mencari penerbangan tercepat. Ada 1 penerbangan malam ini, penerbangan terakhir menuju Singapura. Harganya cukup mahal karena dipesan dadakan, tapi aku tidak peduli. Aku segera menyelesaikan pembayaran dan tiket elektronik itu pun masuk ke emailku. Jantungku berdebar kencang, campuran antara kegembiraan dan adrenalin. Aku segera berlari ke kamar, menarik koper kecil dari atas lemari, dan mulai memasukkan beberapa baju ganti seadanya. Saat sedang melipat gaun tidur, ponselku bergetar. Nama, suamiku, muncul di layar. Aku tersentak kaget, seolah dia tahu apa yang sedang kurencanakan. Aku menarik napas panjang, berusaha menormalkan suara sebelum mengangkat telepon itu. Halo, Mas, sapaku seceria mungkin. Halo, Maya, kamu lagi apa? Suara Rian terdengar agak berbeda malam ini. Ada nada terburu-buru dan sedikit gugup yang tidak biasa. Aku, biasa, lagi nonton TV di ruang tengah. Sendirian, bosan, jawabku berbohong. Aku tidak mau merusak kejutan ini. Kamu sudah di hotel? Iya, aku baru sampai. Dengar, Maya. Rian menjeda kalimatnya cukup lama. Terdengar helaan napas berat dari seberang sana. Perasaanku nggak enak seharian ini. Kamu jangan kemana-mana ya. Tetap di rumah, kunci pintu rapat-rapat. Jangan keluar kota atau bepergian jauh. Dahiku berkerut. Tumben sekali Rian bersikap protektif secara berlebihan seperti ini tanpa alasan yang jelas. Biasanya dia santai saja asalkan aku memberi kabar. Kenapa, Mas? Kok tiba-tiba ngomong begitu? Aku kan cuma di rumah. Tanyaku, mencoba memancing alasannya. Nggak apa-apa. Cuma firasat buruk. Pokoknya kamu janji sama aku, jangan pergi kemana-mana, apalagi menyusul aku atau semacamnya. Bahaya. Mengerti? Suaranya meninggi di akhir kalimat, terdengar seperti bentakan halus yang tertahan. Jantungku mencelos sedikit mendengar nada bicaranya. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk memberinya kejutan justru semakin besar. Aku berpikir mungkin dia sedang stres berat karena pekerjaannya, dan kehadiranku nanti justru akan menjadi obat penenang baginya. Iya, Mas. Aku mengerti. Kamu tenang saja. Aku aman kok di rumah. Dustaku lagi, padahal 1 tanganku sedang menutup resleting koper. Kamu istirahat ya. Jangan terlalu capek kerjanya. Oke. Aku matikan dulu. I love you, Maya. I love you too. Sambungan telepon terputus. Aku menatap layar ponsel yang perlahan gelap. Larangan Rian barusan justru terasa aneh. Firasat buruk? Bahaya? Apa yang sebenarnya sedang dia kerjakan di sana sampai dia paranoid seperti itu? Tapi aku menepis semua pikiran negatif itu.
Mungkin dia hanya terlalu lelah. Aku justru semakin yakin untuk pergi. Aku ingin memastikan dia baik-baik saja dan merawatnya di sana. Aku segera memesan taksi online menuju bandara. Jalanan Jakarta malam itu cukup lengang, seolah mendukung rencana kepergianku. Sepanjang perjalanan, aku terus membayangkan skenario pertemuan kami nanti. Aku akan mengetuk pintu kamarnya, berpura-pura menjadi layanan kamar, lalu memeluknya erat-erat. Rencana ini terasa sempurna. Tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan firasat buruk Rian sekalipun. Tanpa aku sadari, keputusan untuk mengabaikan peringatan suamiku itu adalah langkah awal menuju mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Taksi melaju menembus malam, membawaku semakin dekat menuju bahaya yang sesungguhnya. Taksi yang kutumpangi berhenti di area keberangkatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Angin malam langsung menerpa wajahku begitu aku turun dari mobil. Dingin, namun entah mengapa terasa lebih menusuk dari biasanya. Aku merapatkan jaket denim yang kekenakan, lalu menarik koper kecilku masuk ke dalam lobi keberangkatan. Bandara malam ini terasa berbeda. Biasanya, meskipun sudah larut malam, bandara ini tetap memiliki denyut kehidupan yang dinamis. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah lelah namun penuh harapan akan tujuan mereka. Tapi malam ini, atmosfernya terasa berat dan suram. Lampu-lampu di langit-langit terasa lebih redup. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku berjalan menuju counter check-in mandiri untuk mencetak boarding pass. Di sekelilingku, aku memperhatikan wajah-wajah penumpang lain. Tidak ada tawa atau obrolan riang seperti layaknya orang yang hendak berlibur. Kebanyakan dari mereka berwajah tegang, menunduk menatap ponsel, atau duduk diam dengan tatapan kosong. Bahkan petugas keamanan yang berjaga terlihat lebih banyak dari biasanya. 2 orang petugas berseragam lengkap dengan anjing pelacak terlihat berpatroli di dekat pintu masuk pemeriksaan bagasi, membuat suasana semakin intimidatif. "Mbak, tolong kopernya ditaruh di sini." Suara petugas membuyarkan lamunanku saat aku melewati pemeriksaan X-ray pertama. Aku menurut, mengangkat koperku ke atas conveyor belt. Petugas itu menatap layar monitor dengan dahi berkerut tajam, sangat serius, sebelum akhirnya mengangguk dan membiarkanku lewat. Aku menghela napas lega, meskipun aku tidak membawa barang terlarang, suasana tegang ini menular padaku. Setelah melewati imigrasi yang sepi, aku berjalan menuju gerbang keberangkatan. Langkah kakiku menggema di lorong panjang yang dilapisi karpet tebal. Perasaanku mulai tidak enak. Kata-kata Rian di telepon tadi kembali terngiang. "Bahaya. Jangan pergi kemana-mana." Apakah ini firasat yang dia maksud? Tapi aku sudah kepalang tanggung. Tiket sudah di tangan, dan sebentar lagi aku akan bertemu dengannya. Aku mencoba mensugesti diriku sendiri bahwa ini hanya efek kelelahan dan rasa bersalah karena telah membohongi suami. Aku tiba di ruang tunggu. Tidak banyak penumpang untuk penerbangan ini. Mungkin karena ini penerbangan terakhir dan harganya cukup mahal. Aku duduk di salah satu kursi, memperhatikan sekeliling. Di pojok ruangan, ada seorang ibu muda yang sedang menenangkan bayinya yang terus menangis. Seolah bayi itu pun merasakan ketidaknyamanan di udara. Pengumuman boarding akhirnya terdengar. Panggilan terakhir untuk penumpang tujuan Singapura, dipersilakan naik ke pesawat. Aku bangkit, merapikan baju, dan berjalan antre. Saat melangkah masuk ke Garbarata, lorong belalai yang menghubungkan terminal dengan pesawat, hawa dingin AC pesawat mulai terasa. Bau khas kabin pesawat, campuran antara pewangi ruangan dan bau karpet lama, menyergap hidungku. Pramugari menyambut di pintu pesawat dengan senyum yang terasa kaku. "Selamat malam, Bu." "Silakan," ucapnya. Nametak di dadanya tertulis, "Sarah." Aku sempat bertatapan dengannya sekilas. Matanya tampak lelah, dan ada kilatan aneh di sana. Bukan keramahan yang tulus, melainkan seperti orang yang sedang menahan cemas. Namun, dia segera memalingkan wajah menyambut penumpang di belakangku. Aku berjalan menyusuri lorong kabin mencari nomor kursiku. Aku mendapat kursi di dekat jendela, posisi favoritku. Saat aku sampai di barisanku, sudah ada seorang pria yang duduk di kursi lorong. Pria itu mengenakan setelan jas yang kusut, rambutnya agak berantakan, dan wajahnya berkeringat meskipun suhu kabin cukup dingin. "Permisi, Pak. Saya duduk di sebelah dalam," ucapku sopan. Pria itu tersentak kaget.
seolah aku baru saja meneriakinya. Dia menoleh dengan gerakan patah-patah, matanya melotot sebentar sebelum akhirnya menggeser kakinya sedikit untuk memberi jalan, tanpa berdiri. "Silakan," gumamnya dengan suara parau. Aku menyelip masuk dengan susah payah, berusaha tidak bersentuhan dengannya. Saat aku duduk dan memasang sabuk pengaman, aku melirik ke arahnya. Pria itu memeluk tas kerja kulit berwarna hitam di pangkuannya. Pelukannya sangat erat, sampai buku-buku jarinya memutih. Biasanya, penumpang akan menaruh tas di bagasi kabin di atas atau di bawah kursi depan agar lebih nyaman. Tapi pria ini memperlakukan tas itu seolah benda paling berharga atau paling berbahaya di dunia. Dia tidak menaruh tasnya? Batinku heran. Kakinya bergerak-gerak gelisah, mengetuk-ngetuk lantai kabin dengan tempo cepat. Matanya liar bergerak ke kiri dan ke kanan, memperhatikan setiap orang yang lewat di lorong. Perasaan tidak naku semakin menjadi-jadi. Suasana di dalam pesawat ini benar-benar ganjil. Hening, tegang, dan penuh kecurigaan. Aku mencoba melihat keluar jendela, menatap lampu-lampu bandara yang berkelap-kelip, berusaha mengalihkan perhatian dari pria aneh di sebelahku dan firasat buruk yang mulai merayapi punggungku. Ada sesuatu yang salah dengan penerbangan ini, tapi aku belum tahu apa. Dan saat pintu pesawat perlahan ditutup oleh pramugari, aku merasa seperti baru saja terkurung dalam sebuah peti logam raksasa yang siap mengantarku pada nasib yang tak pasti. Suara dengung mesin pesawat yang menderu halus mulai mengisi keheningan kabin, menciptakan getaran konstan di lantai yang merambat naik hingga ke telapak kakiku. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah menyala terang di atas kepala, memancarkan cahaya oranye yang mempertegas suasana suram di dalam pesawat ini. Aku mencoba mencari posisi duduk yang nyaman, namun sulit sekali rasanya. Kursi ekonomi ini terasa lebih sempit dari biasanya, atau mungkin karena pria di sebelahku yang memakan sebagian ruang pribadiku dengan bahunya yang lebar dan kaku. Pria itu masih sama seperti saat aku baru masuk tadi. Dia duduk mematung, kedua tangannya mencengkeram tas kerja kulit berwarna hitam di pangkuannya dengan kekuatan yang tidak wajar. Urat-urat di punggung tangannya menonjol, seolah dia sedang menahan beban ratusan kilogram, bukan sekadar tas kerja berisi dokumen. Sesekali, aku bisa mendengar dia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, seperti rapalan doa atau hitungan angka yang cepat. Bau keringat asam yang bercampur dengan aroma parfum murah menguar dari tubuhnya, membuat perutku sedikit mual. Aku ingin menegurnya, memintanya untuk sedikit rileks atau menaruh tas itu di bawah, tapi aura gelap yang memancar darinya membuat nyaliku ciut. Untuk mengalihkan perhatian, aku melihat ke arah lorong. Para pramugari mulai bergerak melakukan tugas mereka. Namun, ada yang aneh dengan gerak-gerik mereka malam ini. Biasanya, pramugari akan berjalan dengan anggun, tersenyum ramah ke kiri dan ke kanan, menawarkan bantuan dengan suara yang merdu. Tapi malam ini, mereka bergerak cepat, kaku, dan minim interaksi. Wajah-wajah mereka tegang, seolah mereka sedang memikul rahasia besar yang sangat menakutkan. Seorang pramugari mendorong troli kecil berisi minuman pembuka atau welcome drink. Ini sebenarnya tidak lazim untuk kelas ekonomi, biasanya fasilitas ini hanya ada di kelas bisnis. Tapi aku berpikir mungkin ini adalah kompensasi dari maskapai karena keterlambatan jadwal atau sekadar layanan ekstra. Pramugari itu, wanita yang tadi menyambutku di pintu masuk, perlahan mendekat ke barisanku. Nametak di dadanya berkilau tertimpa cahaya lampu kabin. Sarah. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang saat melihat Sarah semakin dekat. Wajahnya pucat pasi, bedak tebal yang dipakainya tidak mampu menutupi rona ketakutan di kulitnya. Matanya bergerak liar, sesekali melirik arah kokpit, lalu ke arah penumpang, seolah sedang mengawasi ancaman tak kasat mata. Saat dia sampai di barisanku, dia berhenti. Dia tidak menawarkan minuman kepada pria aneh di sebelahku. Pria itu pun sama sekali tidak menoleh, masih sibuk dengan dunianya sendiri dan tas hitamnya. Sarah menatapku. Tatapan itu begitu intens, menusuk langsung ke mataku. Ada permohonan, ada kepanikan, dan ada teror murni di sana. Tangannya yang gemetar terulur, menyodorkan sebuah gelas plastik berisi jus jeruk dan sachet tisu basah di sampingnya. Minumannya, Bu. Suaranya bergetar hebat, nyaris seperti bisikan yang pecah. Terima kasih, jawabku pelan, merasa semakin canggung dengan situasi ini. Saat aku hendak mengambil gelas itu,
jari-jari Sarah menyentuh punggung tanganku. Dingin. Tangannya sedingin es, kontras dengan udara kabin yang sejuk namun tidak membekukan. Dia menekan tanganku sedikit lebih keras dari yang seharusnya, sebuah isyarat nonverbal yang memintaku untuk memperhatikan sesuatu. Matanya berkedip cepat, lalu melirik tajam ke arah tisu basah yang dia letakkan di meja lipatku. Tisunya untuk menyegarkan diri, Bu. Tolong dipakai, ucapnya dengan penekanan yang aneh pada kata, tolong, dan, dipakai. Setelah itu, dia bergegas pergi mendorong trolinya ke barisan belakang, meninggalkanku dengan segudang pertanyaan. Punggungnya yang menjauh terlihat kaku, seolah dia sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Aku menatap tisu basah di meja lipat. Bungkusnya terlihat biasa saja, tisu basah standar maskapai penerbangan dengan logo maskapai yang tercetak di depannya. Tapi perilaku Sarah tadi benar-benar menggangguku. Rasa penasaran mengalahkan rasa mualku. Dengan perlahan, aku membuka bungkus tisu basah itu. Bau alkohol menyengat hidungku. Aku menarik lembaran tisu basah yang dingin itu keluar. Dan saat itulah aku melihatnya. Di balik lipatan tisu yang basah dan dingin itu, terselip secari kertas kecil yang sudah agak lembab terkena cairan tisu. Kertas itu bukan kertas surat resmi, melainkan sobekan kertas truk atau kertas catatan yang disobek terburu-buru. Tanganku mulai ikut gemetar. Aku melirik ke sebelahku. Pria itu masih menunduk, tidak memperhatikan apa yang kulakukan. Dengan gerakan hati-hati, aku mengambil kertas kecil itu dan membukanya di bawah meja lipat, menyembunyikannya dari pandangan siapapun. Tulisan di kertas itu ditulis dengan tulisan tangan yang berantakan, menggunakan pulpen tinta hitam yang sedikit luntur karena basah. Huruf-hurufnya besar, miring, dan ditekan kuat-kuat, menandakan penulisnya sedang dalam keadaan panik luar biasa saat menulisnya. Aku membaca pesan singkat itu, dan seketika itu juga darahku seolah berhenti mengalir. Pura-puralah kau salah penerbangan dan sakit sekarang juga. Jangan tanya kenapa. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Otakku berusaha mencerna apa maksudnya. Salah penerbangan? Sakit? Apa-apaan ini? Apakah ini semacam lelucon? Atau kode rahasia? Aku mengangkat wajah, mencari sosok Sarah di lorong kabin. Dia berada jauh di belakang, sedang melayani penumpang lain, tapi sesekali dia menoleh ke arahku dengan tatapan memohon. Dia ingin aku melakukan instruksi gila itu. Dia ingin aku membuat keributan sekarang juga. Keringat dingin mulai merembes di pelipisku. Pesan ini bukan main-main. Tidak mungkin seorang pramugari mempertaruhkan pekerjaannya hanya untuk mengerjai penumpang dengan pesan seaneh ini. Jangan tanya kenapa, tulisnya. Kalimat penutup itu justru yang paling menakutkan. Kenapa aku tidak boleh bertanya? Apa yang sebenarnya terjadi di pesawat ini? Apakah ada teroris? Apakah ada kerusakan mesin? Aku kembali melirik pria di sebelahku. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Tas hitam yang dipeluknya erat-erat itu, apakah berisi sesuatu yang berbahaya? Pikiranku mulai liar, merangkai skenario-skenario mengerikan seperti di film-film thriller yang sering kutonton. Tapi ini dunia nyata. Ini bukan film. Aku hanya seorang istri yang ingin menyusul suaminya ke Singapura untuk memberi kejutan. Aku bukan agen rahasia, aku bukan polisi. Aku hanya Maya. Rasa takut mulai menjalar dari ulu hati, naik ke tenggorokan, membuatku sulit bernapas. Kertas kecil basah di tanganku terasa seperti bara api. Aku dihadapkan pada pilihan yang membingungkan, mempercayai tulisan tangan pramugari yang terlihat histeris, atau tetap duduk tenang dan berharap ini semua hanya kesalahpahaman konyol. Namun, logika mulai mengambil alih kepanikan. Bagaimana mungkin aku salah penerbangan? Aku sudah melewati pemeriksaan tiket 3 kali. Di pintu masuk bandara, di counter check-in, dan di pintu gerbang keberangkatan. Boarding pasku jelas tertulis Jakarta, Singapura, nomor kursi 12A. Semuanya cocok. Petugas darat tidak mungkin meloloskanku jika aku salah masuk pesawat. Sistem keamanan bandara sangat ketat. Jadi, perintah untuk pura-pura salah penerbangan, itu terdengar sangat tidak masuk akal. Itu adalah kebohongan yang mudah sekali dipatahkan. Jika aku melakukannya, aku akan terlihat seperti orang gila. Dan pura-pura sakit?
Aku sehat walafiat. Tidak ada riwayat penyakit jantung atau epilepsi. Jika aku pura-pura sakit, tim medis bandara akan memeriksaku dan segera tahu bahwa aku berbohong. Aku bisa ditahan, diinterogasi, dan dilarang terbang. Rencana kejutanku untuk Rian akan hancur total. Aku akan mempermalukan diriku sendiri dan juga Rian. Tidak, ini pasti salah orang. Gumamku pelan, mencoba menenangkan diri sendiri. Pramugari itu pasti salah kasih tisu. Mungkin pesan ini untuk orang lain. Mungkin ada penumpang buronan atau semacamnya yang sedang mereka incar, dan dia salah mengira aku adalah orang itu. Aku berusaha menyangkal kenyataan yang ada di depan mata. Mekanisme pertahanan diriku bekerja keras menolak bahaya. Lebih mudah bagiku untuk menganggap Sarah sedang lelah atau stres, daripada menerima fakta bahwa nyawaku mungkin sedang terancam. Aku meremas tisu basah itu di tangan kiri dan kertas pesan itu di tangan kanan, merasakan dinginnya yang perlahan menghangat karena suhu tubuhku. Suara kapten pilot terdengar dari pengeras suara, memecah lamunanku. Suaranya terdengar datar dan rutin, mengumumkan bahwa pintu pesawat telah ditutup dan kita bersiap untuk pushback atau mundur dari parkiran. Para penumpang yang terhormat, pintu pesawat telah ditutup. Mohon pastikan sabuk pengaman Anda terpasang erat, sandaran kursi ditegakkan, dan meja di depan Anda dilipat. Kita akan segera lepas landas. Pengumuman itu terdengar normal. Sangat normal. Tidak ada nada panik dari kokpit. Jika memang ada bahaya, bukankah pilot akan membatalkan penerbangan? Bukankah mereka akan mengevakuasi kami? Kenapa pesawat tetap bersiap berangkat jika ada ancaman? Logika ini semakin memperkuat dugaanku bahwa Sarah hanya berhalusinasi atau sedang mengerjaiku. Aku menatap kertas itu sekali lagi sebelum meremasnya kuat-kuat, hingga menjadi bola kecil yang tak berbentuk. Abaikan, Maya. Abaikan, perintahku pada diri sendiri. Kamu mau ketemu Rian. Kamu kangen Rian. Jangan biarkan orang aneh merusak rencanamu. Dengan tangan gemetar, aku menyelipkan gumpalan kertas basah itu ke dalam saku celanaku, menyembunyikannya dalam-dalam. Aku memutuskan untuk membuang tisu basah itu nanti. Aku mengambil gelas jus jeruk yang tadi diberikan, meneguknya sedikit untuk membasahi tenggorokan yang kering kerontang. Rasanya asam, tidak enak di lidahku yang sedang pahit karena ketakutan. Aku menoleh ke jendela, menatap sayap pesawat yang mulai diterangi lampu sorot. Mesin menderu semakin kencang. Keputusanku sudah bulat. Aku akan tetap di sini. Aku akan terbang ke Singapura. Aku akan bertemu suamiku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan turun dari pesawat ini, hanya karena secari kertas dari pramugari yang terlihat tidak stabil jiwanya. Keputusan itu terasa benar di kepalaku, tapi entah mengapa tubuhku menolaknya. Perutku melilit hebat, dan rasa dingin di ujung-ujung jariku tidak kunjung hilang. Aku berusaha memejamkan mata, memaksakan diri untuk tidur. Tidur adalah pelarian terbaik saat ini. Jika aku tidur, aku tidak perlu melihat wajah tegang penumpang lain, aku tidak perlu mencium bau keringat pria di sebelahku, dan aku tidak perlu memikirkan tatapan horor Sarah. Aku menyandarkan kepala ke dinding kabin yang dingin, menarik napas dalam-dalam. Tenang, Maya. Tenang. 2 jam lagi kamu sampai. 2 jam lagi kamu akan peluk Rian. Mantra itu kuulang-ulang dalam hati seperti kaset rusak. Namun, semakin aku mencoba rileks, semakin otakku bekerja keras menganalisis kejanggalan demi kejanggalan. Kenapa Sarah memberikan pesan itu padaku? Kenapa spesifik padaku? Aku tidak mengenalnya. Apakah karena aku duduk di sebelah pria aneh ini? Aku melirik sedikit lewat celah mata yang menyipit. Pria itu masih dalam posisi yang sama, tapi kini kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan tempo yang semakin cepat. Tak-tak-tak-tak, suara yang sangat mengganggu di tengah deru mesin pesawat. Tas kerjanya. Mataku terpaku pada tas kerja itu lagi. Tas itu terlihat biasa saja, model lama yang mungkin dibeli di pasar loak. Tapi cara dia memeluknya, seperti seorang ibu yang melindungi bayinya dari badai. Apakah ada uang tunai dalam jumlah banyak di sana? Atau dokumen rahasia perusahaan? Atau sesuatu yang lain? Kata-kata Rian di telepon tadi tiba-tiba menyusup masuk kembali ke pikiranku. Bahaya. Jangan pergi kemana-mana. Apakah Rian tahu sesuatu? Apakah firasat buruk Rian itu nyata? Rasa ragu mulai menggerogoti keyakinanku.
Bagaimana jika pesan Sarah itu benar? Bagaimana jika aku memang harus turun? Tapi dengan alasan apa? Jika aku berteriak sekarang bahwa aku salah pesawat, semua orang akan menatapku. Aku akan menjadi pusat perhatian. Dan jika ternyata tidak ada apa-apa, aku akan malu seumur hidup. Rasa malu sosial seringkali menjadi penjara yang lebih kuat daripada ketakutan akan kematian. Manusia cenderung memilih untuk tetap diam dan mengikuti arus daripada terlihat bodoh atau histeris di depan umum. Dan itulah yang kulakukan sekarang. Aku memilih kenyamanan semu daripada risiko mempermalukan diri. Tiba-tiba, terasa sentakan pelan. Pesawat mulai bergerak. Pushback. Pesawat didorong mundur oleh kendaraan penarik di bawah sana. Gerakan mundur ini adalah titik tanpa jalan kembali. Begitu pesawat meninggalkan garbarata, kesempatan untuk turun dengan cara normal sudah hilang sepenuhnya. Pintu sudah terkunci, tangga sudah ditarik. Aku terperangkap. Rasa sesal tiba-tiba menghantam dadaku dengan keras. Kenapa aku tidak bertanya pada Sarah tadi? Kenapa aku tidak langsung memencet tombol panggil pramugari dan meminta penjelasan? Kenapa aku malah meremas kertas itu dan diam saja? Sekarang pesawat sudah bergerak. Roda-rodanya menggelinding pelan di atas aspal bandara. Setiap meter pesawat ini mundur, rasanya seperti satu langkah lebih dekat menuju takdir yang tak terelakkan. Aku membuka mata, tidak sanggup lagi berpura-pura tidur. Pemandangan di luar jendela bergerak perlahan. Lampu-lampu terminal menjauh. Kami sedang menuju landasan pacu. Aku merasa seperti tikus yang terperangkap dalam kotak yang sedang dikirim entah kemana. Di lorong, Sarah kembali terlihat. Dia berjalan cepat dari arah depan ke belakang, melakukan pemeriksaan kabin terakhir atau final kabin check. Dia memeriksa sabuk pengaman, sandaran kursi, dan bagasi kabin. Saat dia mendekati barisanku, langkahnya melambat. Dia berhenti tepat di sampingku. Wajahnya yang tadi pucat kini terlihat nyaris seperti mayat. Bibirnya bergetar hebat, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Dia melihat ke arah tanganku yang kosong, lalu menatap mataku dengan tatapan putus asa yang menghancurkan hati. Dia tahu aku mengabaikan pesannya. Dia tahu aku masih duduk di sini, terikat sabuk pengaman, siap untuk terbang. Maaf, Bu, sabuk pengamannya, ucapnya dengan suara yang pecah, berpura-pura memeriksa kuncian sabukku, padahal aku tahu sabukku sudah terpasang sempurna. Tangannya menyentuh sabukku, tapi matanya berbicara lain. Kenapa kamu tidak turun? Kenapa kamu masih di sini? Bodoh. Itulah yang kudengar dari sorot matanya, meski mulutnya diam. Dia berdiri tegak kembali, menarik napas panjang seolah sedang menahan jeritan frustrasi. Lalu, dia melakukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Dia tidak langsung pergi. Dia melirik sekilas ke arah kompartemen bagasi kabin tepat di atas kepalaku. Lirikannya sangat cepat, tapi penuh arti. Lalu matanya beralih ke pria di sebelahku, lalu kembali ke mataku. Pesan nonverbal itu begitu kuat, masalahnya ada di sini. Di dekatmu, di atasmu, di sampingmu. Namun, sebelum aku sempat bereaksi atau bertanya, pesawat berguncang pelan saat berbelok menuju taxiway. Sarah hampir kehilangan keseimbangan, dia segera memegang sandaran kursi. Duduklah yang tenang, Bu, bisiknya, tapi kali ini nadanya bukan lagi perintah profesional, melainkan nada pasrah. Nada seseorang yang sudah menyerah. Semoga Tuhan melindungi kita. Setelah membisikkan kalimat mengerikan itu, dia berbalik dan berjalan cepat menuju kursi kru di bagian belakang, meninggalkanku dalam keadaan syok total. Kalimat itu, semoga Tuhan melindungi kita. Itu bukan ucapan standar pramugari. Itu adalah doa orang yang akan mati. Kepanikan yang tadi sempat kutekan kini meledak keluar, menghancurkan benteng logikaku. Aku tidak bisa bernapas. Oksigen di kabin rasanya menipis drastis. Dadaku sesak, seolah ada tangan raksasa yang meremas paru-paruku. Aku melihat ke sekeliling dengan pandangan kabur. Wajah-wajah penumpang lain terlihat distorsi, menakutkan. Suara mesin pesawat terdengar seperti raungan monster yang lapar. Aku meraba saku celanaku, mencari gumpalan kertas yang tadi kusembunyikan. Aku ingin membacanya lagi. Aku ingin memastikan aku tidak salah baca. Tapi tanganku terlalu gemetar. Aku tidak bisa menggerakkan jari-jariku dengan benar.
Sakit pura-pura sakit. Otakku mulai mengingat instruksi itu. Tapi rasanya sudah terlambat. Pesawat sudah meluncur di taxiway, bersiap antre untuk lepas landas. Jarak antara aku dan tanah semakin jauh, bukan secara fisik, tapi secara nasib. Jika aku berteriak sekarang, saat pesawat sedang berjalan, apakah mereka akan berhenti? Apakah pilot akan membatalkan take-off hanya karena satu penumpang histeris? Aku menatap pria di sebelahku lagi. Kali ini dia menoleh padaku. Untuk pertama kalinya, mata kami bertemu. Matanya merah, pupilnya membesar. Dia menyeringai tipis. Bukan senyum ramah, tapi seringai kosong yang mengerikan. Seringai orang yang sudah tidak memiliki harapan. Dia memeluk tasnya semakin erat, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar oleh deru mesin. Sudah waktunya. Dua kata itu menghantamku lebih keras daripada pukulan fisik. Sudah waktunya? Waktu apa? Ketakutan murni kini menguasai seluruh sel tubuhku. Insting bertahan hidupku menjerit-jerit, mengambil alih kendali dari otak rasional yang sedari tadi menahanku. Aku tidak peduli lagi soal malu. Aku tidak peduli soal tiket mahal. Aku tidak peduli soal kejutan untuk Rian. Aku hanya ingin keluar. Aku harus keluar dari tabung logam ini sekarang juga, atau aku tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Pengabaianku tadi adalah kesalahan fatal. Aku telah membuang kesempatan emas saat pesawat masih diam di gerbang. Kini, taruhannya bukan lagi sekadar ketinggalan pesawat, tapi nyawa. Dan detak waktu terus berjalan mundur menuju kehancuran. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menjadi gila untuk bisa selamat. Pesawat terus bergerak pelan. Bannya bergemuruh melindas sambungan aspal taxiway yang tidak rata, menciptakan ritme getaran yang merambat naik dari lantai kabin hingga ke tulang ekor dan punggungku. Setiap guncangan kecil itu terasa seperti hitungan mundur jam kematian. Di luar jendela oval yang gelap, lampu-lampu landasan pacu berwarna biru dan oranye berpendar samar, seolah menjadi penunjuk jalan menuju dunia lain yang tak ingin ku masuki. Kabin pesawat telah diredupkan untuk persiapan lepas landas, menyisakan cahaya remang-remang yang membuat wajah-wajah penumpang di sekitarku terlihat seperti topeng lilin yang menyeramkan. Keheningan di dalam tabung logam ini terasa tidak wajar. Tidak ada suara bayi menangis, tidak ada obrolan riang tentang liburan, hanya ada suara mesin yang menderu rendah dan napas-napas tegang yang tertahan. Aku duduk terpaku, tanganku mencengkeram sandaran tangan kursi hingga buku-buku jariku memutih. Keringat dingin mengalir deras di punggungku, membuat baju yang kupakai lengket dan tidak nyaman. Otakku masih berputar keras, berusaha mencerna bisikan pria di sebelahku tadi. Sudah waktunya. Apa maksudnya? Waktu untuk apa? Mataku melirik takut-takut ke arahnya tanpa menolehkan kepala. Pria itu kini memejamkan mata, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seolah sedang merapalkan mantra perpisahan. Pelukannya pada tas kerja hitam itu semakin erat. Seakan-akan tas itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Bau apek dari jasnya semakin menusuk hidungku, bercampur dengan aroma pengharum ruangan pesawat yang menyengat, membuat perutku semakin mual. Tiba-tiba, dari arah depan lorong, aku melihat bayangan seseorang bergerak mendekat dengan langkah terhuyung. Itu Sarah, pramugari yang memberiku pesan itu kembali. Tapi kali ini, penampilannya jauh lebih kacau daripada sebelumnya. Rambutnya yang tadinya disanggul rapi kini ada beberapa helai yang lolos, jatuh menutupi sebagian keningnya yang berkeringat. Wajahnya bukan lagi pucat, melainkan abu-abu, seolah seluruh darah telah disedot keluar dari tubuhnya. Dia tidak lagi mendorong troli atau membawa nampan. Dia berjalan dengan tangan kosong, berpegangan pada sandaran kursi penumpang satu persatu untuk menjaga keseimbangan, meskipun pesawat tidak sedang berguncang hebat. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada dengan liar. Dia datang lagi, batinku. Dia kembali untukku. Sarah berhenti tepat di barisanku. Dia tidak langsung bicara. Dia berdiri di sana, napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat di balik seragam batiknya yang ketat. Dia berpura-pura memeriksa kuncian bagasi kabin di seberang lorong, tapi matanya terkunci lurus padaku. Tatapan itu adalah tatapan paling putus asa yang pernah kulihat seumur hidupku. Ada lautan ketakutan di sana, bercampur dengan rasa bersalah yang begitu dalam. Dia seperti sedang melihat hantu, atau mungkin dia sedang melihat mayat hidup
dan mayat itu adalah aku. Dengan gerakan yang dipaksakan, Sarah berbalik menghadapku. Dia membungkuk sedikit, seolah hendak memeriksa sabuk pengamanku lagi, padahal dia baru saja melakukannya beberapa menit yang lalu. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Aku bisa melihat pori-pori kulitnya yang tertutup bedak tebal yang mulai luntur, dan aku bisa mencium aroma parfumnya yang bercampur dengan bau keringat ketakutan. "Tolong," bisiknya. Suaranya begitu lirih, nyaris tak terdengar, kalah oleh suara desing AC di atas kepala. "Aku memohon padamu, demi apapun yang kau anggap suci." Aku ternganga, lidahku keluh. Aku ingin bertanya, ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. "Kenapa kau tidak turun tadi?" tanyanya dengan nada frustrasi yang tertahan, matanya berkaca-kaca. Air mata menggenang di pelupuk matanya, siap tumpah kapan saja. "Aku sudah memberimu kesempatan. Kenapa kau membuangnya?" Aku harus ke Singapura, suamiku." Jawabku tergagap, suaraku bergetar hebat. Alasan itu terdengar begitu konyol sekarang di hadapan wajahnya yang penuh teror. Sarah menggeleng kuat-kuat, seolah aku baru saja mengatakan hal paling bodoh di dunia. Dia mencengkeram sandaran tangan kursiku, kuku-kukunya menancap ke kain pelapis kursi. "Lupakan Singapura. Lupakan suamimu. Pikirkan nyawamu. Pikirkan ibumu di rumah. Pikirkan." Dia tercekat, matanya turun ke perutku sejenak, lalu kembali menatap mataku dengan intensitas yang membakar. "Demi bayimu, jika ada benih kehidupan di dalam sana, selamatkan dia. Jangan biarkan dia mati bersamamu di sini, terbakar menjadi abu di udara." Kata-katanya menghantamku seperti palu godam. Bayi? Aku dan Rian memang sedang merencanakan program hamil, tapi aku belum tahu pasti apakah aku hamil atau tidak. Namun, mendengar dia menyebut tentang kemungkinan adanya nyawa lain di tubuhku, insting purbaku tersentak bangun. Rasa takut akan kematian diri sendiri mungkin bisa ditekan oleh logika. Tapi rasa takut kehilangan masa depan, kehilangan potensi kehidupan, itu jauh lebih mengerikan. "Apa yang terjadi?" desisku, air mata mulai menetes di pipiku tanpa bisa kutahan. "Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" Sarah tidak menjawab dengan kata-kata. Dia tahu waktu kami sudah habis. Pesawat sudah hampir mencapai ujung landasan pacu. Dia menelan ludah dengan susah payah, lalu melakukan sesuatu yang sangat spesifik. Matanya bergerak ke atas, memberi kode ke arah kompartemen bagasi kabin yang terletak tepat di atas kepalaku. Aku mengikuti arah pandangannya. Kompartemen itu tertutup rapat, seperti kompartemen lainnya. Tapi Sarah menatapnya dengan horor. "Lihat," bisiknya gemetar. "Di sana, tas hitam itu." Dia tidak menunjuk, hanya menggunakan gerakan bola matanya. "Salah satu dari mereka menaruhnya di sana saat boarding tadi. Teman pria di sebelahmu," lanjutnya dengan suara tercekat, melirik sekilas ke arah pria yang memeluk tas di sampingku. Pria itu untungnya masih memejamkan mata, tidak menyadari percakapan rahasia kami. "Ada dua. Satu dipeluk dia, satu di atas kepalamu. Kau duduk tepat di bawah peti matimu sendiri." Darahku membeku. Jadi bukan hanya pria ini, ada orang lain, dan ada sesuatu di atas kepalamu? Sesuatu yang membuat pramugari ini begitu ketakutan hingga berani melanggar semua protokol penerbangan? Aku tidak bisa menghentikan penerbangan ini sendirian. Sarah terisak pelan, suaranya pecah. Mereka mengawasiku. Pilot tidak percaya padaku. Dia pikir aku stres. Tapi aku tahu, aku mendengar percakapan mereka di gali belakang sebelum kau masuk. Mereka tidak akan mendarat di Singapura. Pesawat ini tidak akan pernah sampai. Tangannya yang dingin meraih tanganku, meremasnya kuat-kuat, menyalurkan rasa dingin yang menusuk tulang. "Ini kesempatan terakhirmu, Nyonya. Kesempatan kedua yang tidak diberikan Tuhan kepada sembarang orang," ucapnya, menatapku lekat-lekat. Begitu pilot menaikkan tuas gas untuk lepas landas, semuanya selesai. "Kau akan mati. Aku akan mati. Kita semua akan mati." Dia melepaskan tanganku, lalu mundur selangkah. Wajahnya berubah menjadi topeng kepasrahan yang mengerikan. Dia memberiku ultimatum tanpa kata, lakukan sesuatu sekarang, atau tamat. Sakit.
Dia mengingatkan kode itu lagi dengan gerakan bibir tanpa suara. Kau harus sakit. Setelah itu, Sarah berbalik dan berjalan cepat menuju bagian belakang pesawat, meninggalkan aku sendirian di tepi jurang keputusan. Punggungnya yang menjauh terlihat rapuh, seolah dia sedang berjalan menuju tiang gantungan. Aku kembali menatap pria di sebelahku. Dia masih diam. Tapi kini aku melihat sesuatu yang luput dari perhatianku tadi. Jempol tangannya yang memeluk tas itu bergerak-gerak di dekat pegangan tas, seolah sedang bersiap menekan sesuatu. Dan di atas kepalaku, aku bisa merasakan aura dingin yang memancar dari bagasi kabin itu. Imajinasiku mulai liar, membayangkan sebuah benda kotak dengan kabel warna-warni dan jam digital yang menghitung mundur, berdetak tepat di atas ubun-ubunku. Ketakutan itu bukan lagi sekadar perasaan. Ia menjadi fisik. Ia mencekik leherku, meremas jantungku, dan membakar perutku. Aku teringat wajah ibu di rumah. Teringat senyum rian di foto wallpaper ponselku. Apakah aku rela kehilangan semua itu hanya karena malu berteriak? Apakah aku rela tubuhku hancur berkeping-keping di angkasa dan jatuh ke laut gelap, dimakan ikan, dan tidak pernah ditemukan? Tidak. Aku tidak mau mati. Aku belum siap mati. Suara kapten pilot kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Awak kabin, bersiap untuk lepas landas. Kalimat itu adalah pemicunya. Bersiap untuk lepas landas. Itu adalah lonceng kematian. Pesawat berhenti sejenak di ujung landasan, mesinnya mulai menderu lebih kencang, bersiap untuk melesat. Getaran di lantai semakin kuat. Ini saatnya, detik ini juga, atau tidak sama sekali. Napas Sarah yang memburu, tatapan pria di sebelahku, bayangan bom di atas kepala, semuanya berputar di kepalaku menjadi satu pusaran kekacauan yang memusingkan. Aku menutup mata rapat-rapat, menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kewarasan dan keberanian yang tersisa di dasar jiwaku. Aku harus menjadi gila. Aku harus menjadi aktris terbaik di dunia untuk beberapa menit ke depan. Persetan dengan rasa malu. Persetan dengan tatapan orang. Aku ingin hidup. Aku membuka mata. Dan saat itu juga, Maya yang penurut, Maya yang pemalu, Maya yang selalu menjaga sopan santun, lenyap ditelan ketakutan. Yang tersisa hanyalah insting binatang yang terpojok dan ingin selamat. Mesin pesawat menderu semakin tinggi, getarannya membuat gigi-gigiku beradu. Pesawat mulai bergerak perlahan, mengambil ancang-ancang untuk melaju kencang. Saat itulah aku melepaskan segalanya. Tidak aaak. Teriakanku meledak, memecah keheningan kabin yang tegang. Suaraku melengking tinggi, parau dan penuh histeria yang tidak sepenuhnya dibuat-buat. Rasa takut yang asli membuat teriakanku terdengar begitu mengerikan dan meyakinkan. Aku menyentak sabuk pengamanku hingga terlepas dengan bunyi klik yang keras, lalu melompat berdiri dari kursiku. Kepalaku terbentur bagasi kabin di atas, tepat di tempat benda berbahaya itu berada, tapi aku tidak peduli pada rasa sakitnya. Stop! Stop! Ini salah. Ini salah semua. Teriakku lagi sambil menggebrak-gebrak sandaran kursi di depanku. Seluruh penumpang di sekitarku tersentak kaget. Kepala-kepala menoleh serentak ke arahku dengan mata terbelalak. Pria mencurigakan di sebelahku membuka matanya lebar-lebar. Wajahnya yang tadi datar kini berubah menjadi panik dan marah. Dia mencoba meraih tanganku, mungkin untuk mendudukanku kembali atau membungkamku. Duduk. Apa-apaan kau? Desisnya kasar, tangannya mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Sentuhan pria itu justru membantuku. Aku meronta sekuat tenaga, mengibaskan tanganku hingga terlepas dari cengkeramannya, lalu aku menjatuhkan diri ke lorong kabin. Jangan sentuh saya, jeritku histeris, menunjuk wajah pria itu. Dia bukan suami saya. Saya mau turun. Ini bukan pesawat ke Bali. Ya Tuhan, saya harusnya ke Bali. Aku mulai meracau sesuai skenario yang diberikan Sarah, mencampur adukan alasan salah pesawat dengan kepanikan murni. Tiket saya salah. Saya nggak mau ke Singapura. Saya mau ke Bali. Adik saya nikah di Bali. Putar balik. Putar balik sekarang. Seorang pramugari lain, bukan Sarah, berlari tergopoh-gopoh dari arah depan. Wajahnya tampak bingung dan sedikit kesal. Bu, mohon tenang. Silakan duduk kembali.
Kita mau take off. Nggak bisa. Aku memotong ucapannya dengan lengkingan yang memekakan telinga. Aku memegang perutku, membungkuk dalam-dalam, lalu menjatuhkan diri ke lantai karpet pesawat yang kotor. Inilah bagian tersulitnya, akting sakit. Aku membiarkan tubuhku kejang-kejang di lantai lorong sempit itu. Kakiku menendang-nendang kursi di kiri dan kanan, menimbulkan suara gaduh yang memancing keributan lebih besar. Sakit. Sakit sekali. Perut saya. Aku meraung, memegangi perutku seolah ada alien yang hendak keluar dari sana. Rasa mual yang memang sudah kurasakan sejak tadi kugunakan sebagai bahan bakar. Aku memicu refleks gak di tenggorokanku, membayangkan hal-hal paling menjijikan, hingga akhirnya cairan asam benar-benar naik ke mulutku. Hoek. Aku memuntahkan sedikit cairan lambung ke lantai kabin. Bukan muntahan banyak, tapi cukup untuk membuat bau asam menyebar dan mendramatisir keadaan. Ludah berbusa keluar dari mulutku. Aku memutar bola mataku ke atas, berpura-pura kehilangan kesadaran sejenak, lalu kembali berteriak. Tolong. Saya sekarat. Saya nggak bisa napas. Pekiku sambil mencakar-cakar karpet. Kekacauan pecah di dalam kabin. Penumpang lain mulai berdiri, beberapa ibu-ibu menjerit ketakutan melihat kondisiku. Ada yang sakit. Tolong, teriak seorang penumpang pria dari barisan belakang. Woi, pramugari, urus dong. Jangan sampai dia mati di sini, seru penumpang lain dengan nada panik. Sarah datang berlari dari belakang, wajahnya tampak syok, sebuah akting yang juga sempurna. Atau mungkin dia memang syok melihat betapa totalitasnya aku melakukan instruksi gilanya. Dia berlutut di sampingku, memegang bahuku. Bu, ibu bisa dengar saya? Tanya Sarah keras-keras, suaranya bergetar. Dia menoleh ke arah rekannya di depan. Dia kejang. Sepertinya serangan jantung atau keracunan. Nadinya cepat sekali. Kita tidak bisa terbang dengan kondisi begini. Tapi kita sudah di runway. Bantah pramugari senior di depan dengan wajah pucat. Dia bisa mati kalau kita lanjut. Lihat muntahannya. Lihat matanya. Sarah berteriak lebih keras, membela nyawaku mati-matian. Lapor ke kapten sekarang. Kita harus kembali ke apron. Medical emergency. Aku terus menggeliat di lantai, mengerang-erang kesakitan, sambil sesekali berteriak, Bali mau ke Bali salah pesawat. Pria di kursi sebelahku tampak sangat gelisah. Dia berdiri setengah badan, menatapku dengan tatapan membunuh. Dia tahu aku sedang mengacaukan segalanya. Tangannya meremas tas hitamnya begitu kuat, hingga aku takut dia akan meledakkannya sekarang juga. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa di tengah kerumunan orang yang panik. Jika dia melakukan sesuatu yang mencurigakan sekarang, dia akan langsung disergap massa. Posisinya terkunci. Rencanaku, atau rencana Sarah, berhasil menyudutkannya. Pesawat yang tadinya sudah mulai menderu kencang tiba-tiba menurunkan gasnya. Mesinnya melambat. Guncangan berhenti. Pesawat itu tidak jadi melaju. Terdengar suara ciming intercom, lalu suara kapten pilot yang terdengar jengkel dan tegas memenuhi kabin. Para penumpang yang terhormat, ini kapten Anda berbicara. Mohon maaf. Kita harus membatalkan lepas landas dan kembali ke pelataran parkir atau apron dikarenakan adanya situasi darurat medis penumpang yang membutuhkan penanganan segera. Mohon tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Tim medis darat dan keamanan akan segera menjemput penumpang yang bersangkutan. Lega. Rasa lega yang luar biasa membanjiri tubuhku, nyaris membuatku pingsan sungguhan. Aku berhenti menendang-nendang, tapi tetap mempertahankan posisi meringkuk sambil merintih pelan agar sandiwaraku tidak terbongkar. Air mata mengalir deras di pipiku, kali ini air mata syukur. Aku selamat. Pesawat ini tidak jadi terbang. Sarah meremas bahuku pelan saat membantuku, stabil. Di tengah keributan penumpang yang mulai mengeluh kesal karena keterlambatan, Sarah mendekatkan bibirnya ke telingaku, sangat dekat, dan berbisik sangat pelan di antara isak tangis palsuku. Bagus sekali. Kau hebat. Teruslah menangis sampai kau keluar dari pintu pesawat. Jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang. Aku mengangguk lemah dalam pelukannya. Aku bisa merasakan detak jantung Sarah yang juga berpacu gila-gilaan. Kami berdua adalah komplotan rahasia yang baru saja membajak nasib kami sendiri dari tangan kematian.
Pesawat berputar arah perlahan, meninggalkan landasan pacu yang seharusnya menjadi tempat terakhir kami menginjak bumi. Saat pesawat bergerak kembali menuju terminal, aku masih terbaring di lantai, berpura-pura sakit, sementara mataku menatap nanar ke arah sepatu pria di kursi 12A. Sepatu kulit hitam yang kotor. Pria itu duduk kembali dengan kasar, mengumpat pelan. Dia gagal. Dan entah kenapa, aku merasa kemarahannya itu jauh lebih menakutkan daripada bom manapun. Beberapa menit kemudian, pesawat berhenti sempurna. Pintu depan dibuka. Angin malam Jakarta kembali masuk, tapi kali ini rasanya seperti angin surga. Petugas medis dengan rompi neon dan tandu masuk terburu-buru, diikuti oleh 2 orang petugas keamanan bandara, AFSEC, yang berwajah garang. "Mana pasiennya?" tanya salah satu petugas medis. "Di sini." Dia terus meracau salah pesawat dan kejang-kejang. Lapor pramugari senior. Mereka mengangkat tubuhku ke atas tandu. Aku membiarkan tubuhku lemas seperti boneka kain. Saat mereka menggotongku keluar melewati lorong kabin, aku sempat melirik wajah-wajah penumpang yang menatapku. Ada yang kasihan, ada yang merekam dengan ponsel, tapi kebanyakan menatap dengan sorot mata menghakimi dan kesal karena perjalanan mereka tertunda. "Maafkan aku, batinku. Kalian akan berterima kasih padaku nanti." Saat tandu melewati barisan kursi 12A, aku memejamkan mata, tidak berani melihat pria itu lagi. Tapi aku bisa merasakan hawa panas dari tatapannya yang membakar kulitku. Aku tahu, urusan ini belum selesai. Tapi setidaknya, untuk malam ini, aku berhasil turun dari peti mati terbang itu. Aku diturunkan dari pesawat, dimasukkan ke dalam ambulans yang menunggu di aspal. Sirine berbunyi, lampu rotarinya berputar menyilaukan mata. Di balik jendela ambulans, aku melihat pesawat itu masih di sana. Dia membisu. Sarah berdiri di pintu pesawat, menatap kepergianku. Dia tidak melambaikan tangan, hanya berdiri tegak dengan wajah yang tak bisa kubaca. Aku selamat. Tapi teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku belum tahu bahwa tisu basah dan akting gila ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar, kebenaran tentang siapa suamiku sebenarnya. Ruangan itu dingin. Bukan jenis dingin yang menyegarkan seperti udara pegunungan di pagi hari, melainkan dingin yang steril, tajam, dan tidak bersahabat. Bau karbol murahan yang bercampur dengan aroma kopi basi menguar di udara, menciptakan kombinasi yang membuat perutku yang sedari tadi sudah mual menjadi semakin bergejolak. Ini adalah sebuah ruangan kotak berukuran 4x4 meter, dengan dinding yang dicat separuh putih dan separuh hijau pudar, warna khas institusi pemerintah yang membosankan dan menekan mental. Aku duduk di tepi sebuah ranjang periksa berlapis kulit sintetis hitam yang sudah retak di beberapa bagian. Kakiku menggantung, tidak menyentuh lantai keramik putih yang tampak kusam. Sudah hampir 2 jam aku terkurung di sini. 2 jam sejak aku diseret keluar dari perut pesawat seperti pesakitan, ditonton oleh ratusan pasang mata yang menghakimi, dan dibawa menggunakan ambulans dengan sirene yang menjerit-jerit membelah malam. Di hadapanku, duduk 2 orang petugas. Satu berseragam biru dongker khas petugas keamanan bandara atau Aviation Security, AFSEC, dan satu lagi seorang dokter jaga bandara dengan jas putih yang terlihat kebesaran. Nametak di dada petugas keamanan itu tertulis, Budi Santoso. Wajahnya keras, dengan rahang kotak yang menegang setiap kali dia menatapku. Sementara dokter itu, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, sibuk membereskan alat tensi darahnya dengan gerakan kasar. "Jadi?" Suara Pak Budi memecah keheningan, berat dan penuh intimidasi. Dia meletakkan pulpennya di atas meja besi dengan bunyi tak yang nyaring. "Dokter bilang ibu sehat. Fisik ibu prima. Jantung normal, paru-paru bersih, tidak ada tanda-tanda keracunan makanan, dan jelas tidak ada indikasi kejang epilepsi seperti yang ibu teriakkan di dalam kabin tadi." Aku menunduk, meremas jemariku sendiri hingga memutih. Rasa malu mulai menggantikan adrenalin yang tadi menguasai tubuhku. Saat berada di pesawat, ketakutan akan kematian membuatku mampu melakukan segalanya. Berteriak, memaki, bahkan berguling di lantai kotor. Tapi sekarang, di ruangan yang terang benderang dan sunyi ini, realitas mulai menghantamku. Aku baru saja mengacaukan penerbangan internasional. Saya benar-benar sakit. "Pak," cicitku pelan. Suaraku terdengar serak dan menyedihkan di telingaku sendiri.
Perut saya melilit hebat. Rasanya seperti mau mati. Mau mati. Pak Budi mendengus sinis, sebuah tawa meremehkan lolos dari bibirnya. Dia bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja, dan berdiri menjulang di hadapanku. Ibu tahu apa yang baru saja ibu lakukan, Bu Maya? Ibu bukan cuma membuat keributan di angkot. Ibu menghentikan pesawat berbadan lebar yang sudah ada di runway. Ibu memaksa pilot membuang aftur ribuan liter. Ibu menunda jadwal ratusan orang penting. Ada pebisnis, ada orang sakit yang mau berobat, ada keluarga yang mau liburan. Ibu hancurkan semuanya hanya karena, apa? Sakit perut palsu? Aku menggigit bibir bawahku, menahan tangis. Bayangan Rian melintas di benakku. Ya Tuhan, Rian. Apa yang akan dia katakan kalau tahu istrinya ditahan di pos keamanan bandara, karena bertingkah seperti orang gila? Dia pasti akan sangat marah. Rian adalah orang yang sangat menjaga citra. Dia selalu memintaku bersikap anggun dan sopan. Dan malam ini, aku mempermalukannya habis-habisan. Saya minta maaf, Pak. Bisikku lagi, air mata mulai menetes membasahi celana jeansku. Saya pikir saya salah naik pesawat. Saya panik. Salah naik pesawat, ulang Pak Budi dengan nada datar, seolah sedang mengeja kebodohan. Dia mengambil boarding pass milikku yang tersita di atas meja, melambai-lambaikannya di depan wajahku. Tiket ibu jelas. Jakarta, Singapura. Gerbangnya benar. Kursinya benar, 12A. Ibu sudah duduk di sana selama 30 menit sebelum pushback. Di mana letak salahnya? Ibu mau bilang kalau ibu buta huruf mendadak. Aku tidak bisa menjawab. Alibi yang disiapkan Sarah terasa begitu konyol sekarang. Bagaimana mungkin aku bisa meyakinkan mereka bahwa aku mengira pesawat tujuan Singapura itu adalah pesawat ke Bali? Itu alasan yang tidak masuk akal. Dengar, Bu, Pak Budi membungkuk sedikit, menatap mataku tajam. Pihak maskapai sedang rapat sekarang. Mereka mempertimbangkan untuk menuntut ganti rugi material kepada ibu. Nilainya bisa ratusan juta rupiah. Dan kalau terbukti ibu melakukan ini dengan sengaja untuk motif tertentu, mungkin konten media sosial, atau sekadar prank, ibu bisa dipidana dengan undang-undang penerbangan. Ancaman penjaranya bukan main-main. 1 tahun. 5 tahun. Kata-kata, penjara, dan ratusan juta, membuat duniaku berguncang. Kakiku lemas seketika. Aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Rian memang mapan. Tapi apakah dia mau membayarkan kerugian akibat kebodohanku ini? Pak, saya mau menghubungi suami saya. Pintaku memelas. Ponsel saya, tolong izinkan saya menelepon suami saya. Pak Budi menatapku sebentar, lalu menggeleng tegas. Ponsel ibu kami tahan sebagai barang bukti sementara. Ibu belum boleh menghubungi siapapun sampai interogasi awal selesai, dan kami mendapat keputusan dari maskapai. Duduk diam di sini. Jangan coba-coba keluar. Ada petugas di depan pintu. Tanpa menunggu jawabanku, Pak Budi memberi kode pada dokter jaga untuk keluar. Mereka berdua meninggalkan ruangan, membanting pintu besi itu hingga tertutup rapat. Suara kunci diputar dari luar terdengar nyaring, mengunci nasibku di dalam kotak dingin ini. Sekarang, aku benar-benar sendirian. Keheningan yang menyusul kepergian mereka terasa mencekik. Hanya ada suara dengung blower AC yang menderu monoton, dan detak jam dinding yang seolah mengejek keterpurukanku. Aku memeluk lututku, membenamkan wajah di antara kedua paha. Rasa bersalah, takut, dan malu bercampur menjadi satu adonan pahit di kerongkongan. Aku membayangkan wajah Rian. Dia pasti sedang tidur nyenyak di Hotel Bintang 5 di Marina Bay sekarang. Mungkin dia lelah setelah seharian bekerja. Atau mungkin dia sedang menikmati pemandangan malam Singapura dari balkon kamarnya, menunggu hari esok. Dan di sini aku, istrinya yang bodoh, mendekam di ruang tahanan bandara karena mempercayai secarik tisu basah dari pramugari yang terlihat stres. Tuh, tisu itu. Aku mengangkat kepala, teringat pada benda yang menjadi sumber dari semua kekacauan ini. Tanganku meraba saku celana jeansku dengan panik. Jantungku berdegup kencang. Apakah mereka menyitanya? Apakah tadi Pak Budi menggeledah saku celanaku?
Jariku menyentuh sesuatu yang lembab dan kasar. Masih ada di sana. Aku menarik keluar gumpalan tisu basah yang sudah mulai mengering itu. Kertas kecil yang terselip di dalamnya sudah lecek. Tintanya sedikit melebar, tapi tulisan tangan yang penuh tekanan itu masih terbaca jelas di bawah sorot lampu neon ruangan yang terang benderang. Pura-puralah kau salah penerbangan dan sakit sekarang juga. Jangan tanya kenapa. Aku menatap tulisan itu lekat-lekat. Tulisan ini, tulisan tangan Sarah. Kenapa dia menulis ini? Apa motifnya? Apakah dia hanya orang gila yang kebetulan bekerja sebagai pramugari? Atau apakah benar ada bahaya? Ingatanku kembali ke momen-momen terakhir di dalam pesawat. Wajah Sarah yang pucat pasi. Matanya yang memohon. Dan pria di sebelahku. Pria dengan tas hitam yang dipeluk erat itu. Tatapannya yang kosong. Bisikannya, sudah waktunya. Bulu kuduku meremang. Ada aura jahat yang menyelimuti ingatan tentang pria itu. Sesuatu yang primal, insting purba yang memberitahuku bahwa aku baru saja lolos dari mulut singa. Tapi logika kembali membantah. Mungkin dia cuma takut terbang, bisik otak rasionalku. Mungkin dia berdoa. Untuk mengalihkan pikiran yang semakin kacau, aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Tidak ada apa-apa selain meja, kursi, ranjang, dan sebuah televisi tabung kecil berukuran 14 inci yang tergantung di pojok atas ruangan, dekat plafon. Televisi itu menyala, menayangkan saluran berita 24 jam dengan volume yang sangat kecil, nyaris bisu. Aku menatap layar itu dengan pandangan kosong. Berita tentang kemacetan di tol dalam kota. Berita tentang kebakaran pasar di daerah Jawa Tengah. Berita tentang artis yang bercerai. Hal-hal sepele yang mengisi siklus kehidupan sehari-hari manusia. Aku berharap aku sedang berada di rumah, menonton berita membosankan itu sambil menyeduh teh hangat, menunggu Rian menelepon. Bukan di sini. Waktu merayap lambat. 15 menit. 30 menit. 1 jam. Rasa kantuk mulai menyerang karena kelelahan emosional, tapi rasa cemas membuat mataku tetap terjaga. Aku mulai menghitung kemungkinan-kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau aku dipenjara? Bagaimana kalau Rian menceraikanku karena malu? Bagaimana kalau namaku masuk daftar hitam penerbangan seumur hidup? Tiba-tiba, suasana di layar televisi berubah. Warna biru tenang dari studio berita berganti menjadi grafis merah menyala yang berkedip-kedip agresif. Tulisan besar berwarna putih dan kuning melintas di bagian bawah layar, Breaking News. Jantungku tersentak. Refleks, aku berdiri dari ranjang dan berjalan mendekat ke arah televisi, mendongak untuk melihat lebih jelas. Musik latar berita yang biasanya datar berubah menjadi nada yang mendesak, cepat, dan dramatis. Musik yang dirancang untuk memicu adrenalin pemirsanya. Volume televisi sepertinya otomatis mengeras saat segmen berita setelah ini dimulai, atau mungkin karena indera pendengaranku yang menajam tiba-tiba. Seorang penyiar berita wanita muncul di layar. Wajahnya tegang, alisnya berkerut dalam ekspresi keprihatinan yang mendalam. Dia memegang secari kertas di tangannya, tidak membaca dari teleprompter, menandakan berita ini baru saja masuk dan belum sempat diketik rapi. Pemirsa, kami memotong acara ini untuk menyampaikan kabar duka yang baru saja kami terima dari dunia penerbangan nasional. Suara penyiar itu tegas namun bergetar. Lututku mulai terasa goyah. Firasat buruk yang tadi sempat hilang kini kembali menyerbu dengan kekuatan 10 kali lipat. Pesawat maskapai dengan nomor penerbangan GA890 tujuan Jakarta menuju Singapura, dilaporkan hilang kontak dari radar pengawas lalu lintas udara, atau ATC, Air Traffic Control. Nomor itu, GA890. Aku hafal nomor itu. Itu nomor yang tertera di tiketku. Itu nomor yang kulihat di papan pengumuman gerbang keberangkatan. Itu pesawatku. Pesawat jenis Boeing 737-800 tersebut lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kontak terakhir tercatat pada pukul 22.15 WIB saat pesawat berada di atas perairan Kepulauan Riau, perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Aku mundur selangkah. Tanganku menutup mulut, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Mataku terpaku pada grafis peta yang ditampilkan di layar. Sebuah garis merah putus-putus membentang dari Jakarta ke arah utara, dan berakhir tiba-tiba di tengah laut biru gelap dengan tanda silang besar.
Menurut laporan awal yang belum terkonfirmasi, beberapa nelayan di sekitar perairan Batam dan Bintan melaporkan mendengar suara dentuman keras seperti ledakan di langit, diikuti dengan jatuhnya benda-benda berapi ke permukaan laut. Ledakan. Kata itu menghantamku seperti peluru. Layar televisi kini menampilkan rekaman video amatir yang diambil menggunakan ponsel di malam hari. Gambarnya gelap, goyang, dan buram. Tapi di kejauhan, di tengah kegelapan laut, terlihat titik-titik api yang menyala-nyala di atas air. Puing-puing yang terbakar. Potongan-potongan logam yang membara. Itu pesawat yang seharusnya aku tumpangi. Otakku memutar kembali rekaman kejadian 2 jam yang lalu. Kursi 12A yang sempit. Pria dengan jas apek dan tas hitam di sebelahnya. Ibu muda yang menggendong bayi di barisan depan yang sempat tersenyum padaku. Pramugari yang menyambut di pintu. Pasangan lansia yang bergandengan tangan di seberang lorong. Mereka semua ada di sana. Di tengah api itu. Jika aku tidak berteriak, jika aku tidak pura-pura kejang, jika aku tidak muntah di lantai kabin, tubuhku akan hancur berkeping-keping bersama mereka. Dagingku akan terbakar, tulangku akan remuk, dan aku akan tenggelam di dasar laut yang dingin dan gelap. Aku seharusnya mati malam ini. Aku seharusnya menjadi salah satu nama di daftar korban yang akan dibacakan besok pagi. Kakiku kehilangan tenaganya. Aku jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Rasa dingin itu merambat naik melalui tulang ekorku, tapi aku sudah mati rasa. Seluruh tubuhku gemetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena guncangan jiwa yang luar biasa. Tanganku yang gemetar kembali meremas gumpalan tisu di saku. Benda ini, sampah basah yang hampir kubuang ini, baru saja menyelamatkan nyawaku. Ini bukan sampah. Ini adalah jimat kehidupan. Ini adalah mukjizat. Air mata deras mengalir di pipiku tanpa suara. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena ngeri. Ketakutan yang amat sangat membayangkan betapa dekatnya aku dengan maut. Hanya terpisah oleh selapis tipis keputusan untuk percaya pada orang asing. Tim SAR Nasional Basarnas saat ini sedang dikerahkan menuju titik koordinat terakhir. Suara penyiar berita itu terdengar menjauh, seperti gaung di dalam terowongan panjang. Telingaku berdengung kencang. Tiba-tiba, pintu ruangan interogasi itu terbanting buka dengan kasar. Aku menoleh perlahan, masih dalam posisi terduduk di lantai. Pak Budi berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang tadi merah karena marah dan penuh arogansi, kini pucat pasi seputih kertas. Bibirnya membiru, matanya terbelalak lebar, pupilnya membesar. Dia menatapku bukan seperti menatap tahanan, tapi seperti menatap hantu yang bangkit dari kubur. Di belakangnya, kerumunan orang terlihat di lorong. Ada beberapa polisi berseragam lengkap, ada petugas maskapai yang menangis histeris, dan ada dokter yang tadi memeriksaku dengan wajah syok. Pak Budi melangkah masuk dengan kaki gemetar. Dia tidak lagi terlihat seperti petugas keamanan yang garang. Dia terlihat seperti pria yang ketakutan. Dia menunjuk ke arah televisi dengan tangan yang bergetar hebat. Bu Maya. Suaranya pecah, serak dan lemah. Ibu tahu? Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Tenggorokanku terkunci rapat. Aku hanya mengangkat tangan kananku perlahan, menunjukkan gumpalan kertas tisu yang kusut itu kepada mereka. Benda kecil yang menjadi bukti bahwa aku tahu. Bahwa ada seseorang yang tahu. Dia. Suaraku keluar seperti bisikan parau yang menyakitkan. Pramugari itu, dia tahu kita semua akan mati. Ruangan itu hening seketika. Hanya suara berita dari televisi yang terus mengabarkan kematian massal itu, menjadi latar belakang dari kebenaran mengerikan yang baru saja terungkap di ruangan sempit ini. Aku selamat. Tapi hatiku hancur membayangkan mereka yang tidak seberuntung aku. Dan satu pertanyaan besar mulai merayap di kepalaku, lebih menakutkan dari ledakan itu sendiri. Kenapa Sarah tahu? Dan kenapa hanya aku yang diselamatkan? Suasana interogasi berubah total. Jika 2 jam yang lalu aku diperlakukan seperti sampah pengganggu, kini aku diperlakukan seperti artefak suci yang rapuh. Aku dipindahkan dari pos keamanan bandara ke sebuah ruangan khusus di markas kepolisian bandara yang lebih besar dan tertutup. Ruangan ini lebih nyaman, ada sofa empuk dan pendingin udara yang tidak terlalu menusuk, tapi atmosfernya jauh lebih berat. Di atas meja kaca di hadapanku,
Gumpalan tisu basah dan sobekan kertas pesan itu diletakkan di dalam kantong plastik bening berlabel, barang bukti. Benda itu kini menjadi pusat perhatian semua orang di ruangan ini. Seorang perwira polisi senior dengan pangkat melati di bahunya duduk di hadapanku. Namanya Komisaris Polisi Hendra. Wajahnya lelah, matanya merah, mungkin karena kurang tidur atau stres menangani kasus besar yang tiba-tiba meledak ini. Di sampingnya, seorang penyidik muda mengetik setiap kataku di laptop dengan kecepatan tinggi. Kita ulangi sekali lagi, Bu Maya, ucap Kompol Hendra dengan suara rendah namun tegas. Anda tidak mengenal pramugari bernama Sarah ini sebelumnya? Tidak, Pak. Sumpah, jawabku. Tanganku memegang gelas berisi teh hangat yang diberikan polisi, mencoba meredakan getaran di tubuhku yang tak kunjung hilang. Saya baru melihat wajahnya di pintu pesawat. Lalu saat dia memberi tisu itu. Hanya itu. Dan Anda yakin dia menargetkan Anda secara spesifik? Dia melewati penumpang lain, Pak. Dia langsung ke kursi saya, memberikan tisu itu sambil menekan tangan saya. Matanya, dia terlihat sangat ketakutan. Seperti orang yang dikejar setan. Kompol Hendra mengangguk pelan, mencatat sesuatu di buku catatannya. Kami sudah memeriksa manifest kru penerbangan GA890 yang meledak itu. Nama Sarah Andini tercatat sebagai salah satu pramugari yang bertugas. Jantungku mencelos. Jadi dia ikut meninggal? Kompol Hendra menggeleng. Tidak. Itu bagian yang menarik. Sarah Andini diturunkan paksa oleh kapten pilot sesaat setelah pesawat kembali ke apron untuk menurunkan Anda. Mataku membelalak. Dia hidup. Ya. Menurut laporan kru darat, Sarah mengalami gangguan mental mendadak. Setelah Anda dievakuasi, dia berteriak-teriak histeris di dalam kabin. Dia mencoba membuka pintu darurat saat pesawat mulai bergerak lagi. Dia berteriak bahwa pesawat itu akan meledak. Kapten menganggap dia membahayakan penerbangan dan memerintahkan keamanan untuk menyeretnya keluar. Dia ditahan di ruang istirahat kru di Terminal 3 sejak tadi. Bawa dia ke sini, potongku cepat. Rasa penasaran dan emosi bercampur aduk di dadaku. Saya harus bicara dengannya. Dia menyelamatkan nyawa saya, Pak. Dia tahu akan ada bom. Kompol Hendra menatapku tajam. Kami juga berpikir begitu. Itulah sebabnya status Sarah sekarang bukan lagi saksi, tapi terduga tersangka. Dia memiliki pengetahuan tentang sabotase pesawat sebelum kejadian. Pintu ruangan terbuka. 2 orang poluan masuk, mengawal seorang wanita yang terlihat sangat berantakan. Itu Sarah. Tapi dia tidak lagi terlihat seperti pramugari anggun yang kulihat di pesawat. Rambutnya awut-awutan, sanggulnya lepas separuh. Wajahnya bengkak, matanya sembab dan merah darah. Seragam batiknya kusut masai. Dia berjalan dengan langkah terseok, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dicabut. Begitu melihatku duduk di sofa, Sarah berhenti mendadak. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan, dan tangisnya pecah seketika. Jeritan pilu yang menyayat hati memenuhi ruangan interogasi itu. Mbak Maya. Isaknya. Dia menerobos pegangan poluan dan berlari ke arahku, jatuh berlutut di kakiku, memeluk lututku erat-erat. Maafkan saya, ya Tuhan, untung Mbak selamat. Aku terpaku. Rasa marah, bingung, dan syukur bertarung di dalam diriku. Perlahan, tanganku terulur menyentuh kepalanya. Sarah bangun, Sar. Jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tahu pesawat itu akan meledak? Siapa yang menaruh bom itu? Polisi memisahkan Sarah dariku dan mendudukannya di kursi seberang. Kompol Hendra menatap Sarah dengan tatapan menguliti. Saudari Sarah, suara polisi itu menggelegar. Anda sadar posisi Anda? Pesawat itu hancur berkeping-keping. 180 orang tewas. Dan Anda tahu sebelumnya. Jika Anda tidak bicara jujur sekarang juga, Anda akan didakwa sebagai komplotan teroris dengan ancaman hukuman mati. Sarah menghapus air matanya kasar. Dia mengangkat wajahnya, menatap polisi itu dengan tatapan nyalang, lalu beralih menatapku. Tatapannya padaku aneh. Ada rasa kasihan yang begitu dalam, seolah akulah korban yang paling menyedihkan di antara semua orang yang mati itu. Saya bukan teroris, Pak.
Suara Sarah parau, bergetar hebat. Saya tidak memasang bom itu. Saya bahkan mencoba menghentikannya, tapi saya tidak punya kuasa. Lalu siapa? Bentak Kompol Hendra. Siapa yang memberitahu Anda? Siapa otak di balik ini? Sarah menarik napas panjang, dadanya naik turun menahan isak. Dia menatap lurus ke dalam mataku, dan berkata lirih, orang yang menyuruh saya memastikan Mbak Maya tidak naik pesawat itu, dan orang yang merancang ledakan itu, adalah orang yang sama. Aku merasakan firasat yang sangat, sangat buruk. Ujung jariku menjadi dingin. Siapa? Tanyaku pelan. Suami Mbak sendiri, jawab Sarah. Rian. Hening. Waktu seolah berhenti. Suara AC menghilang. Suara ketikan laptop berhenti. Seluruh dunia menjadi bisu. Aku menatap Sarah, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya. Lalu aku tertawa. Tawa kecil yang hambar, kering, dan gila. Kamu pasti bercanda, kataku sambil menggelengkan kepala. Rian? Suamiku? Kamu gila ya? Rian itu manajer pemasaran. Dia lagi dinas di Singapura. Dia suami yang paling lembut, paling perhatian. Dia bahkan melarangku pergi karena dia punya firasat buruk. Dia sayang sama aku. Sarah menggeleng sedih. Air matanya terus mengalir. Itu bukan firasat, Mbak. Itu panik. Rian menelepon saya 5 menit sebelum boarding. Dia melihat nama Mbak masuk dalam daftar penumpang check-in di sistem. Dia punya akses ke sana. Kenapa Rian kenal kamu? Kalian selingkuh? Tuduhku. Suaraku meninggi. Aku lebih rela mendengar Rian berselingkuh daripada mendengar kegilaan ini. Kamu selingkuhan dia, kan? Makanya dia suruh kamu selamatin aku biar dia nggak merasa bersalah. Demi Tuhan, bukan, Mbak, bantah Sarah cepat. Saya berhutang nyawa pada Rian. 2 tahun lalu, adik saya diculik sindikat perdagangan manusia. Rian yang membebaskannya. Tapi sebagai gantinya, saya dipaksa menjadi mata-mata dia di maskapai. Saya harus melaporkan jadwal penumpang tertentu, atau menyelundupkan paket kecil. Sarah menoleh ke arah Kompol Hendra. Pak, Bapak ingat pria di kursi 12A? Di sebelah Mbak Maya? Pria yang memeluk tas hitam? Kompol Hendra mengangguk kaku, tampak terkejut dengan detail itu. Kami sudah mengidentifikasi dari rekaman CCTV gerbang. Namanya Burhanuddin. Mantan narapidana kasus perakitan bahan peledak ilegal. Tas itu berisi bom, Pak. Lanjut Sarah, kata-katanya mengalir cepat seperti air bah. Bom dengan pemicu waktu dan ketinggian. Targetnya bukan pesawat itu secara acak. Target sebenarnya adalah penumpang di kursi 11C, tepat di depan pria itu. Seorang saksi kunci kasus korupsi dan pencucian uang internasional yang mau melarikan diri ke Singapura untuk minta suaka. Namanya Pak Hartono. Aku menutup mulutku. Pak Hartono. Aku ingat pria tua yang duduk di depan Burhan. Pria yang terlihat gelisah dan terus menoleh ke belakang. Rian. Rian ditugaskan untuk membersihkan Pak Hartono sebelum dia sampai ke Singapura dan bernyanyi di depan Interpol. Lanjut Sarah. Suaranya bergetar ngeri. Rian bukan manajer pemasaran, Mbak. Dinas keluar negerinya selama ini, itu bukan rapat bisnis. Itu misi eksekusi. Rian adalah pembersih untuk sindikat lingkaran merah. Cukup, teriakku. Aku berdiri, memukul meja kaca hingga bergetar. Jangan fitnah suamiku. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Dia orang baik. Dia, Mbak. Sarah memotong teriakanku, dia ikut berdiri, menatapku dengan putus asa. Kalau dia orang baik, kenapa dia punya nomor telepon pribadi saya? Kenapa dia tahu persis ada bom di pesawat itu? Kenapa dia menelepon saya sambil menangis histeris dan bilang, Sarah, keluarkan Maya dari sana. Apapun caranya, pesawat itu akan jadi abu dalam 1 jam. Kenapa dia tahu, Mbak? Aku terdiam. Napasku memburu. Logikaku berusaha menyangkal, tapi potongan-potongan puzzle itu mulai tersusun sendiri di kepalaku. Telepon Rian tadi malam. Suaranya yang gugup. Larangannya yang aneh. Bahaya. Jangan pergi kemana-mana.
Lalu fakta bahwa Sarah tahu namaku. Sarah tahu aku istri Rian. Sarah menerima instruksi spesifik untuk menyelamatkanku. Dia tidak bisa membatalkan ledakan itu. Sarah melanjutkan dengan suara lebih pelan, seolah tenaganya habis. Burhan sudah di dalam pesawat. Sistem pemicu sudah aktif. Rian tidak bisa menghubungi Burhan tanpa memicu kecurigaan sindikat. Dia harus memilih, Mbak, menyelesaikan misinya dengan membunuh target dan mengorbankan satu pesawat, atau membatalkan misi demi menyelamatkan istrinya tapi dia sendiri akan dibunuh oleh sindikat karena gagal. Jadi dia memilih membiarkan pesawat itu meledak. Bisikku ngeri. Dia memilih opsi ketiga, kata Sarah. Dia membiarkan bom itu meledak, tapi berusaha mati-matian mengeluarkan bak dari sana tanpa sepengetahuan sindikat. Dia mengorbankan 179 nyawa lain, termasuk bayi dan anak-anak, hanya karena dia tidak sanggup membunuh istrinya sendiri secara tidak sengaja. Aku merosot kembali ke sofa. Kakiku tak lagi menapak bumi. Suamiku, pria yang memelukku setiap malam, pria yang selalu mencium keningku, adalah monster. Monster berdarah dingin yang baru saja melakukan pembantaian massal di angkasa. Dan yang lebih mengerikan, aku selamat bukan karena takdir Tuhan semata, tapi karena cinta yang sakit dari seorang pembunuh. Tiba-tiba, benda pipih di atas meja bergetar. Ponselku. Layar ponsel itu menyala di dalam plastik barang bukti. Berkedip-kedip terang. Sebuah nama muncul di sana. Nama yang dulu selalu membuatku tersenyum, tapi kini membuat darahku membeku. Panggilan masuk. Suamiku. Kompol Hendra memberi isyarat tangan cepat. Jangan bersuara dulu. Polisi itu memakai sarung tangan lateks, mengeluarkan ponselku dari plastik, dan menekan tombol loudspeaker. Dia meletakkan jari di bibirnya, memberi kode padaku untuk menjawab, tapi berhati-hati. Aku menatap ponsel itu seperti melihat bom waktu. Tanganku gemetar saat mendekatkan wajah ke mikrofon. Halo, suaraku keluar, kecil dan bergetar. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara napas yang berat dan tidak teratur. Lalu, suara Rian terdengar. Suara yang sangat familiar, tapi kini terdengar asing dan mengerikan. Maya? Ya Tuhan. Maya? Sayang, itu kamu. Suara Rian terdengar pecah, penuh dengan kepanikan dan histeria yang tertahan. Kamu di mana? Jawab aku. Kamu di mana? Aku di bandara. Mas, jawabku, air mata kembali mengalir. Aku ditahan keamanan. Terdengar suara hembusan napas lega yang sangat panjang dari seberang sana. Suara isak tangis laki-laki. Rian menangis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rian meracau, suaranya timbul tenggelam di antara tangis. Dengar aku, Maya. Dengarkan baik-baik. Jangan bilang apapun ke polisi. Jangan ngomong apa-apa. Bilang aja kamu sakit. Bilang kamu cuma sakit perut. Aku akan kirim pengacara terbaik. Aku akan jemput kamu. Mas. Potongku, suaraku mulai mengeras. Pesawatnya. Mas tahu soal pesawatnya? Hening lagi. Kali ini lebih lama dan lebih mencekam. Aku lihat berita. Jawab Rian pelan. Nadanya berubah datar, dingin, terkontrol. Topengnya kembali terpasang. Musibah, Maya. Itu musibah besar. Makanya aku bilangkan, aku punya firasat buruk. Untung kamu turun. Untung kamu nurut sama firasatku. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulutnya. Begitu tenang. Seolah dia tidak baru saja membunuh ratusan orang. Rasa mualku memuncak. Cinta yang kurasakan untuknya selama ini berubah menjadi rasa jijik yang mendalam dalam hitungan detik. Sarah ada di sini, Mas, kataku tiba-tiba. Aku ingin menyakitinya. Aku ingin menghancurkan ketenangannya. Di seberang sana, napas Rian tercekat. Bunyi kresek terdengar, seperti dia mencengkeram ponselnya terlalu kuat. Sarah? Tanyanya, suaranya merendah, penuh ancaman. Pramugari itu? Dia selamat? Dia menceritakan semuanya, Mas. Semuanya, ucapku dingin, menatap lurus ke arah Sarah dan Kompol Hendra yang merekam pembicaraan ini. Maya, jangan dengarkan dia. Dia stres. Dia gila.
Rian mulai terdengar panik lagi, tapi kali ini panik karena takut ketahuan, bukan takut kehilanganku. Di mana kamu sekarang? Di kantor polisi mana? Aku kesana sekarang. Jangan ngomong apa-apa lagi sama polisi, Maya. Ingat, aku suamimu. Aku yang melindungi kamu. Kamu bukan melindungiku, Mas, bisikku, air mataku kering sudah. Hatiku membeku menjadi bongkahan es yang tajam. Kamu menjadikan aku janda dari seorang pembunuh massal. Kamu membunuh mereka semua. Maya, tutup mulutmu. Rian berteriak, suaranya menggelegar dari speaker ponsel. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Lari dari sana, menjauh dari Sarah. Mereka akan mengincar saksi mata. Kalau kamu sayang nyawamu, lari, Maya. Aku menatap Kompol Hendra. Polisi itu mengangguk, lalu memutus sambungan telepon. Layar ponsel gelap kembali. Hening yang menyakitkan mengisi ruangan. Aku bukan lagi Maya yang lugu, istri penurut yang ingin memberi kejutan di Singapura. Maya yang itu sudah mati bersama ledakan pesawat GA890. Di ruangan dingin ini, lahir Maya yang baru. Maya yang membawa beban kebenaran yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Aku menatap Sarah, lalu menatap polisi. Tangkap dia, Pak, kataku datar, tanpa emosi. Saya akan beritahu di mana dia bersembunyi. Saya akan bantu kalian menangkap suami saya.